Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bihadhihi an-ni'matil 'azimah wa dallana ala hadzal 'amalil mubarak wa fa'ala ala huduri fi hadzal majlis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala aydan, laula asyayatin yahumuna ala qulubi bani adam la nazaru ila malakutis samawati wal ardh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat yang dirahmati Allah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para sesepuh yang kami tidak hafal satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para sesepuh kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, dikuatkan iman, Islam dan ihsannya, ditambah-tambahkan Allah ilmu pengetahuan mereka sehingga menjadi berkah bagi kita para ikhwan khususnya dan seluruh masyarakat sekitar pada umumnya. Dan yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Farwil Jawa Timur dan seluruh jajaran kepengurusannya, Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali. Alhamdulillah dari awal safari manaqib kami malam Sabtu mulai kita safari manaqib di Jawa Timur, alhamdulillah sampai sekarang terus
bersama-sama dengan beliau dan beberapa pengurus yang lain. Mudah-mudahan pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadarsamadiyah Korwil Jawa Timur senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugasnya dalam rangka berkhidmat kepada guru mursyid, yaitu untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah PKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Dan juga yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Thariqah Qadarsamadiyah, perwakilan Nganjuk dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau semuanya Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas dalam rangka berkhidmat kepada guru mursyid, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amal PKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Dan kami hormati pemangku manaqib Bapak Pak Wawan dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam mengamalkan, memberikan keistiqomahan di dalam Nakniyah PKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan Allah hidayah serta taufiknya, kekuatan, kemampuan untuk kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini semata-mata kita semua para ikhwan yaitu belajar mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid guru kita Syekh Masrunibullah Fatahul Arif itu, melaksanakan amalan bulanan yang telah menjadi satu tarbiyah, tuntunan bimbingan daripada guru kita. Maka kita sebagai murid hendaklah senantiasa selalu taat apa yang menjadi ketentuan daripada Syekh Mursyid. Itu orang ingin mencapai kesuksesan di dalam perjalanannya mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam thariqah kita dituntut untuk taat, bukan menjadi ukuran kecerdasan, kepandaian, tapi ukurannya ketaatan kepada Syekh. Kalau ukuran kecerdasan, kepandaian, maka orang yang lemah secara IQ-nya, akalnya, ilmunya, maka dia tidak akan bisa mencapai sukses di dalam mengikuti kekasih Allah. Maka taat itu umum, mau dia pandai, mau dia jahil, bodoh. Artinya di situ satu keadilan yang di dalam perjalanan kita. Jadi tidak dituntut dia harus yang alim lebih sukses. Kadang-kadang
kadang-kadang banyak yang gagal berthariqah ini orang yang merasa punya ilmu pengetahuan. Akhirnya dia menanding-nanding ilmunya dengan ilmu gurunya. Saya beberapa dalam perjalanan kita banyak menemukan orang-orang yang merasa punya ilmu pengetahuan, akhirnya banyak protes dari amalan syekhnya. Kenapa ada sholat nisfu Sya'ban? Kenapa ada sholat birrul waladi misalnya? Ini kenapa, ini sudah protes namanya. Kalau di dalam ilmu tauhid, kenapa engkau puji aku seperti ini ya Allah? Berarti protes, tidak terima dengan ketentuan Allah. Nah, maka banyak gagal di dalam berthariqah orang yang merasa alim. Ada yang berani merubah-rubah amalan gurunya karena keilmuannya. Ini harus ditambah ini yang lebih sempurna. Seolah-olah gurunya itu tidak sempurna dengan tuntunannya, sudah menjadi ijtihadnya, yang sudah menjadi riyadhah dan mujahadahnya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu para mursyid itu di dalam membuat tuntunan kepada para muridnya. Kenapa harus dibawa ini? Kenapa harus ada bacaan ini? Itu tidak asal buat itu. Seperti Abah Sepuh membuat tambih itu bukan asal tulis. Itu melalui riyadhah, latihan rohani, baru timbullah bermacam-macam ilham daripada kesucian qalbunya. Jadi tidak sembarang. Makanya orang-orang yang istimewa itu Allah perintahkan kita mengikuti kepada. Dalam satu ayat Allah menyatakan dalam Al-Quran, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang telah kembali kepada saya. Kalau bukan orang hebat, tidak Allah perintahkan kita mengikuti. Kalau bukan orang ini orang-orang yang sudah akan mencapai keselamatan di sisi Allah, tidak akan diperintahkan oleh Allah kita mengikuti. Apa jalan orang yang kembali kepada Allah? Bagi kita para ikhwan TKN Suryalaya, zikir zahar, khataman, manakibah, ini jalannya daripada Syekh Mursyid kita. Karena thariqah Suryalaya itu zikir zahar, khataman, manakibah, itu satu paket itu. Sebenarnya Qadiriyah Naqsabandiyah itu zikir zahar sama zikir khafi. Kalau zikir khafi udah jelas Naqsabandinya. Khataman dan manakibah ini bagian daripada TKN Suryalaya. Jadi jangan kita hanya mengambil juz'un minal TKN Suryalaya. Jadi hanya satu bagian. Saya zikir saja, malas khataman. Oh, saya senang khataman, malas manakibah. Hanya mengambil satu bagian, maka tidak sempurna. Maka kalau kita kiaskan di dalam perintah Allah, fadkhulu fis silmi
masuklah kalian di dalam Islam itu keseluruhannya, bukan hanya mengambil juz'un minal Islam, satu bagian daripada Islam. Fikih bagian dari Islam, tasawuf bagian daripada Islam, tauhid bagian daripada Islam. Kita mengambil misalnya tasawuf saja khusus melalui metode thariqah, tapi kita tidak ambil fikihnya, maka tidak sempurna. Kalau kita ngambil fikihnya saya tidak mau berthariqah, tidak sempurna. Maka penggabungan dari segalanya itulah Islam yang seutuhnya. Nah, maka kalau kita hanya zikir jahar, zikir khafi saja, tidak mau khataman, tidak mau manakiban, di dalam jalan orang yang kembali kepada saya, khususnya guru mursyid kita Abah Anor, ditambah khataman dan manakiban. Ini ada rahasianya ini. Kita saja tidak paham rahasianya. Maka apa yang diperintahkan seorang kekasih Allah itu pasti ada rahasia di dalamnya. Pasti ada. Sama aja dalam kehidupan dunia ini. Ini dilarang, ini boleh, pasti ada rahasianya itu. Sudah dikaji oleh para pakar, para ahli. Dilarang belok di sini, kita belok di situ. Kenapa dilarang? Orang ini boleh belok di sini. Tabrak orang nyesal dia. Pasti orang sudah mengkaji, ada tanda-tanda, ada rambu-rambu. Ketika kita melanggar rambu-rambu itu, yang salah bukan orang lain. Fala talumuna illa anfusakum. Kata Allah, jangan kalian mencaci maki, menyalahkan, kecuali salahkan diri kalian sendiri. Oh, saya yang salah, saya yang melanggar rambu-rambu. Nah, ini bawaku ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah. Maka ketaatan ini bukan lagi penting, wajib bagi para ikhwan. Kalau ingin sukses, tidak sulit sebenarnya, hanya menahan nafsu sebentar. Dengan ilmunya mampu tidak dia menahan. Dengan gelora panasnya ilmu tadi ingin mengkritik gurunya. Kan ada itu di Suryalaya. Alim hebat, wakil talqin. Kita tidak menggibah, asal jangan nyebut nama orang. Kalau kita sebut nama orang yang gibah dan menyalahi kode etik dakwah, tidak boleh menyebut nama orang. Dan itu gibah, kecuali yang disebut Allah dalam Al-Quran boleh kita gibah. Nabi menyebutkan boleh kita gibah. Allah menceritakan kezaliman Fir'aun, boleh kita gibah. Bukan gibah, ini gibah yang dibolehkan. Karena tidak semua gibah itu dilarang. Menurut ulama fikih, orang boleh gibah halal apa loh? Saling mengomongi kejelekan. Gibah itu kita mengucapkan sesuatu seandainya orang lain mendengar hati. Kita ngomongin orang, seandainya dia mendengar, orang itu akan sakit hati. Itu gibah namanya. Nah, di Suryalaya itu ada yang merubah bacaan yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena dianggap ilmu nafsalotnya tidak sempurna. Seolah-olah guru itu tidak sempurna. Seperti hati-hati ketika baca Bani Hashim, yang satu tasliman, yang satu taslima. Oh, yang tasliman salah, yang benar taslima. Hati-hati, jangan sembarang nyebut salah.
Secara tajwid yang benar taslimat, tapi secara adab taslimat. Abah sepuh membaca taslimat, Abah Anom membaca taslimat. Lalu siapa yang salah? Tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Ini kalau orang punya ilmu enak. Yang satu karena adab kepada gurunya, saya mengambil sanad dari kata guruku taslimat. Abah Anom sebagai mursyid, beliau boleh beristihad karena kapasitas beliau membaca taslimat. Kalau kita nyalakan taslimat, apa pasti tidak enak. Oh, kamu nyalakan ayat saya. Karena ini guru kita ini adab ini para ikhwan. Jadi tasawuf itu at-tasawuf wal adab. Tasawuf itu murni adab. Adab itu buah daripada proses dalam rangka takhalli, dan dia membentuk kepada sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Inilah yang dikatakan oleh satu kelompok yang memelintir perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan jangan kalian belajar tasawuf itu paginya dia pintar, sorenya jadi bodoh. Ya, hati-hati ini Bapak Ibu. Ada dari kelompok umat Islam yang membenci tasawuf, makanya mereka membid'ahkan, melarang tasawuf. Orang tasawuf itu paginya pintar, sorenya jadi bodoh. Bagaimana ya? Artinya hilang keakuan pada dirinya, karena memang hakikatnya kita tidak memiliki apa tidak alim. Al-alim huwa Allah. Menghilangkan keakuan itu pada diri sehingga hilang yang lainnya, kecuali hanya ada af'alnya Allah di alam semesta. Nah, ini yang ditunggu Allah kepada hamba. Ini proses perjalanan para santri Allah. Nanti akan sampai ke sana. Hilang keakuan pada diri kita. Tidak ada lagi semuanya melainkan atas anugerah taufik hidayah dan pertolongan Allah. Jadi tidak ada lagi sudah hamba ini yang memang hakikatnya kita tidak ada minal adami ilal wujud. Kata ulama tauhid, kita ini awal yang tidak ada menjadi ada. Satu saat akan tidak ada, nanti akan menjadi adalah. Nah, bagaimana menghilangkan itu tadi? Keakuan, merasa alim, merasa pandai, merasa hebat, merasa kuat, sehingga menjadi bodoh, menjadi lemah, menjadi tidak punya daya upaya. Itulah tasawuf prosesnya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kepada santri-santri beliau, murid-murid Imam Syafi'i itu alim-alim. Makanya kitab ijtihadnya Imam Syafi'i ditulis oleh para murid-muridnya yang alim, sehingga berkembang sampai saat ini menjadi berkah bagi umat Islam di dunia. Mujtahid mutlak di dalam ilmu fikih yang ajarannya mudawwana, dibukukan. Dulu ada imam mazhab selain imam yang 4 itu, mazhabnya Rabi'atul Adawiyah, tapi tidak berkembang. Mungkin dia punya murid, punya santri, santrinya tidak mencatat, tidak menulis ijtihad gurunya. Mazhabnya Sufyan Tsauri, guru daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, tidak ditulis. Mungkin santri-santri beliau tidak ada. Imam Syafi'i alim-alim santri beliau, murid beliau. Apa kata beliau kepada muridnya yang alim fikih itu? Seorang mujtahid mutlak di dalam ilmu fikih. Apa kata beliau? Hai murid-muridku, hadirilah majelisnya para sufi.
Para sufi itu adalah ahlul thariqah. Sufiyin itu syekhnya. Orang yang mengambil jalan melalui syekh itu mutasawwifin. Orang-orang yang mulai memproses pembersihan diri. Kalau sufi yang sudah bersih gurunya. Hadirilah majelisnya para sufi. Berarti hakikatnya majelis ini majelisnya Abah Anwar. Karena sufi itu syekhnya. Berarti dimanapun pakaian ini dikembangkan, maka itu majelisnya Abah. Kita hanya sebagai khadamul mursyid, mengambil sedikit daripada barakah karamahnya kekasih Allah yang mulia. Untung kita jadi khadamnya mursyid Bapak Ibu. Jadi khadamnya wali untung. Memang tidak dapat dunia, tapi dapat karomah. Kalau khadamnya bupati enak dapat proyek. Ini ada jembatan, kamunya kerja. Khadamnya wali dapat karomah. Apa Anda senang kita Bapak Ibu? Kita tidak alim, kita tidak pandai, kita banyak salah, banyak dosa, tapi dapat karomah kekasihnya, kemuliaan daripada kekasih Allah karena berkhadam. Maka dimanapun tarekat ini dikembangkan, ini majelisnya mursyid. Kalau majelisnya mursyid berarti di situ amalan beliau semua. Kalau majelisnya kita boleh kurang, boleh nambah. Ini majelis saya, mohon maaf Bapak Ibu, karena job saya masih ada nunggu di sana. Bacaannya kita kurangin yang ini. Itu majelis saya. Kalau ini majelisnya Abah, maka sesuai apa yang menjadi ijtihad daripada sahibul majlis. Maka kata Imam Syafi'i, hadirilah majlisnya para sufi. Diperintahkan beliau kepada murid-muridnya yang alim ilmu fikih. Kenapa beliau mengatakan itu? Bukan asal sebut itu Bapak Ibu. Orang-orang yang soleh, orang yang alim, ucapannya itu bukan asal menyebut. Dia dengan segala sisi daripada kehidupan agama ini, dia sudah kaji. Kenapa dia memerintahkan itu? Karena itu ilat. Kalau dalam kaidah ilmu itu menjadi penyebab hukumnya. Kenapa Imam Syafi'i memerintahkan? Karena Allah memberikan kepada orang para sufi itu sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Ini tawadhu'nya Imam Syafi'i. Alimnya luar biasa. Hadirilah majelisnya para sufi, artinya ahlu thariqah. Kepada para murid diperintahkannya karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Apa yang Allah tidak berikan kepada ulama ahli fikih? Ulama-ulama ahli fikih sadar mereka tidak mampu bagaimana cara membersihkan qalbu. Kalau membersihkan baju, celana, sarung yang kena najis, ya pakarnya itu. Tanya saja ulama fikih, Pak Ustaz, bagaimana sarung saya ini kena kencing anak saya? Bagaimana cara bersihkannya? Oh, gampang. Ambil air yang suci mensucikan, kamu siramkan ke situ. Artinya saylanul ma' ala jami'il a'dha, mengalirkan air di tempat yang di situ ada najisnya. Jangan di situ ada najis, sarungnya kena najis, dimasukkan dalam ember, itu bukan mengalirkan air.
Bukan najisnya yang mendatangi air, tapi air yang mendatangi kepada najis, disiramkan. Itu menurut Imam Syafi'i. Kecuali memang airnya itu lebih 20, maka tidak menjadikan dia mutanajis, terkena najis. Misalnya ada airnya ukurannya 3 drum, 2 drum, kita masukkan sarung yang kena najis tidak masalah. Tapi kalau airnya 1 ember, dimasukkan sarung kena najis di situ, maka mutanajis. Air 1 ember tadi terkena najis. Nah, artinya Allah memberikan kepada para sufi itu sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Kata Imam Syafi'i, orang fikih tidak mampu dia mengingat Allah, tidak mampu dia menghilangkan sifat yang tercela dalam dirinya. Bagaimana melawan hawa nafsu dan syaitan? Tidak mampu. Dan sadar Imam Syafi'i dengan keilmuannya. Seperti itu juga kita orang Thariqah ini sebenarnya. Kalau orang fikih, dia tidak memproses qalbunya untuk menjadikan tawadhu, rendah hati, tidak ada jalan mereka untuk kesana. Kalau mereka seperti itu tawadhunya, bagaimana kita orang tasawuf yang memproses qalbu supaya menjadi rendah hati? Harusnya kita harus tawadhu, lebih tawadhu daripada orang fikih. Karena mohon maaf ini Bapak Ibu, saya sering mendengar ada sekelompok daripada ikhwan ini, bahkan komandannya para wakil talqin, apa itu ulama fikih itu paling bisanya hanya sholat. Itu bukan tawadhu, itu jadi sombong itu. Ingat Allah paling udah bisa itu. Diceramahin jamaahnya ketawa jamaah. Hebat ustaz kita ini, kiai kita ini. Hebat apa melecehkan orang lain? Mendidik para ikhwan jadi sombong. Akhirnya ikhwannya melihat orang ini apa? Karena dididik oleh orang yang tidak punya ilmu. Ini bahaya besar. Terus saya pernah sering dengar bahasa-bahasa melecehkan kiai, melecehkan ulama syariat, melecehkan pondok-pondok pesantren, seolah-olah ini the bestnya, inilah segalanya, yang lain itu kecil. Artinya zikir yang diamalkan ini bukan menjadi tawadhu, menjadi tafakhur, menjadi kita lebih hebat daripada orang lain. Ini pasti ada masalah dalam amalannya itu. Kalau guru apa tidak perlu kita tanya lagi, sudah kemursidannya jelas, tuntunannya jelas. Pasti di orang itu ada masalah dalam mengamalkan amalan sehat. Kok tidak memproses pembersihan qalbu, kok tidak menjadi tawadhu, malahan menjadi merasa lebih hebat. Orang fikih hanya tawadhu seperti perkataan Imam Syafi'i tadi. Bagaimana lagi kita orang yang katanya membersihkan qalbu, harusnya lebih rendah hati daripada mereka. Nah, kalau kita kias, hai orang-orang tasawuf, para ahlu thariqah, hadirilah majlisnya ulama-ulama fikih. Karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Abah Ano pernah ngajarin rukun wudu. Bapak Ibu, siapa yang pernah diajarin Abah rukun wudu ada sekian? Kami wakil talqin saja tidak ada. Rukun mandi ada berapa? Abah tidak pernah ngajarin kita. Bukan beliau tidak mampu bagi-bagi job. Kalau beliau semua bisa Bapak Ibu, tapi ngurus rohani umatnya aja sudah sulitnya setengah mati.
Artinya kalau kita ingin balik kita kias daripada bahasa Imam Syafi'i, hai para ahlu thariqah, hadirilah majelisnya para ulama-ulama fikih, karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Jangan tidak dihadiri, jangan tidak bertanya, khususnya masalah fardhu ain. Kalau masalah haji nggak usah ditanya. Jangan tanya Bapak Haji nyetor haji aja belum. Bapak Ibu nyetor hari ini 20 tahun nanti baru bisa berangkat. Mubazir mencari ilmunya, sedangkan ilmu yang tiap hari udah dipelajarin. Bagaimana hukum mandi wajib, ibu-ibu haid, bagaimana mandi wajibnya, niat mandinya. Kalau kita melecehkan ulama fikih, maka tidak sempurna thariqah kita. Sedangkan fikih itu adalah asas pondasinya thariqah. Syariat asasul ma'rifah. Syariat itu pondasinya untuk ma'rifat kepada Allah. Proses perjalanan ma'rifat melalui thariqah. Tidak sempurna nanti. Makanya udah katanya zikir 50 tahun, tapi arogan, kalau tidak ada saya tidak mungkin. Seolah-olah Allah tidak mampu membuat sesuatu itu, kecuali hanya Dia. Ini tauhidul af'al aja dalam ilmu tauhid dah gagal. Belum lagi tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat. Mau jadi mursyid, ta'udzubillah. Tauhidul af'al aja gagal, mau jadi mursyid. Itu jadi setan semua yang ikutnya. Kacau nanti. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu harus waspada kita. Jadi benar-benar berilmu. Jangan sembarangan, apalagi kita nuntun umat. Banyak Bapak Ibu yang kita temukan thariqah, mursyidnya benar, yang di bawah ini yang bermasalah. Seolah ini raja-raja kecil, seolah-olah abah itu raja di rajanya, ini raja kecil. Karena langsung berhadapan dengan umat di daerah-daerah, seolah-olah dialah rajanya. Akhirnya sembarangan, tanpa ilmu. Ini bahaya besar. Makanya kita para ikhwan wal akhwat, mari kita pahami, kita pelajari. Tidak banyak fikih itu, tidak banyak. Tidak seperti para alim fikih itu yang fardu ain saja yang kita kaji. Bagaimana wudu, bagaimana mandi wajib, bagaimana istinja, cebok, menghilangkan najis, bagaimana sholat, sudah. Mau puasa baru belajar bab puasa. Yang setiap hari aja kita kerjakan, nanti akan cepat di dalam proses perjalanan rohani kita. Nanti cepat itu membentuk akhlak. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi pada muqaddimah saya sebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan.
Ini Bapak Ibu, kenapa Allah perintahkan kita segera? Karena ajal dirahasiakan Allah. Karena umur kita ini pendek, sedangkan dosa kita banyak. Dosa mata, lihat ini itu macam-macam sekarang ini. Nggak ngelihat keluar rumah, di dalam kamar full ngelihat. Buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Udah terasa maksiat mata itu. Banyak dosa kita ini. Apalagi mohon maaf kita yang jahil. Banyak dosa kita. Maka Allah perintahkan bersegeralah menuju ampunan Tuhan. Dan Allah tahu kita ini tidak kuat menahan azab Allah karena dosa itu nanti. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, azab akhirat itu, kita di penjara di dunia aja tidak enak. Makan nasi bau kentut, biasa makan rojo lele, nasinya pulen dikasih yang hambur nasinya, dingin lagi. Biasa dia makan nasi panas, pas nelan nasinya mau keluar rasanya matanya. Tahu Allah tidak kuat kamu itu, kata Allah. Kalau azab itu tidak ada yang kuat. Sudah umur kita pendek, dosa kita banyak, dan Allah tahu tidak kuat kita jadi azab. Kalau ada orang ngomong aku kuat nahan neraka, itu yang berbicara bukan akalnya, itu yang berbicara nafsunya. Wah kuat aku di neraka itu, tahan. Itu yang berbicara bukan akal. Coba buktikan, ambil korek gas, colokkan ke tangannya, pasti dia teriak. Akalnya tahu ini panas, ini coba kamu tahan neraka ini, jangan bilang, loh kenapa jangan? Kata kamu tadi tahan ambil neraka. Oh itu panas, itu mulai timbul akalnya. Jadi kalau orang berkata aku kuat nahan azab Allah neraka, itu yang berbicara nafsunya. Nafsu yang selalu mengajak kepada yang tidak baik. Maka bersegera kepada ampunan Tuhanmu. Nah maka kita berzikir melalui bimbingan mursyid. Ini hakikatnya kita menuju kepada ampunan Allah. Karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, "Adz-dzakirina Allah katsiran, adz-dzakirina Allah katsiran, adz-dzakirina Allah." Apa itu? "Adz-dzakirina Allah wa adz-dzakirat, a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki, perempuan yang banyak zikirnya kepada Allah, baik zikir zahar atau zikir khafi, Allah maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah menyediakan bagi mereka ampunan. Wah ini Masya Allah. Berarti zikir ini hakikatnya istighfar. Kalau minta ampun, pada aturan banyak syarat. Berzikir langsung Allah sudah sediakan ampun. Maka alhamdulillah kita. Wa ajran 'azima, dan Allah sudah menyediakan pahala yang besar bagi orang yang berzikir. Walaupun para ahli tariqah kita tidak dididik oleh guru mursyid untuk mencari pahala, kita dididik untuk mencari ridho, bukan mencari pahala. Tapi Allah sudah menyediakan pahala itu, mau apa kita ambil rugi dari dalam bos. Tapi itu bukan tujuan bagi ahli tariqah. Tujuan kita mencari ridho, mendekati yang memiliki segala pemberian itu. Ini hebat dalam tariqah.
Zikir itu juga adalah akibatnya ganjaran pahala di sisi Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Allah rayu manusia agar lekas dia bersegera kembali kepada Tuhan, karena di situ disediakan Allah surga. Masa Anda mau kita dapat itu? Surga itu sesuatu yang mempesona. Kata Rasulullah, surga itu isinya semuanya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wa khatara 'ala qalbi bashar. Itu isinya surga. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia dalam dunia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia dalam dunia, tidak pernah terlintas dalam hati manusia di dalam dunia. Masya Allah, indahnya. Tidak pernah dia melihat. Kalau pesona melihat, Masya Allah, lezatnya. Indahnya istana di bumi ini, Bapak Ibu, yang paling indah. Tidak ada seujung kukunya yang lebih indah istana tersebut. Masa kita tidak mau dijadikan Allah seperti itu? Makanya kita ini para ikhwan akhwat, Masya Allah, capek memang langsung kita seperti itu. Sudah berapa kali tidur, sudah selesai, bangun belum selesai, tidur lagi, bangun lagi, belum selesai. Langsung kita kan capek, tapi bersusah-susah dulu, bersenang-senang, kemudian inna ma'al usri yusra. Tidak lama lagi Bapak Ibu, yang umur sudah 60 lebih, paling-paling 3 tahun jalan. 3 tahun aja tapi bersenang-senangnya selama-lamanya. Tinggal tidur dalam kubur nanti, sudah dia pensiun, sudah dia capek sudah. Kata Allah, udah mau pensiun karena dia sebulan ini, kasihan dia udah capek. Kalau dipanjangkan takut nanti dia putus asa, cepat dipensiunkan Tuhan. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, nah maka surga itu kata semuanya sesuatu yang mempesona. Kan itu disukai oleh manusia, dirayu oleh Allah manusia, lekas kepada ampunan kata Allah. Ini surga disediakan kepada kamu. Apa kita tidak mau Bapak Ibu? Nah maka wa jannatul arduha as-samawati wal ardh, surga yang Allah sediakan luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah ini takwa ini yang sulit lagi. Sudah suruh ampun, sudah kita baru memproses takwa lagi. Apa takwa itu? Takwa menurut sudut pandang syar'i, intisalu awamirillah wa ijtinabun nawa. Itu seperti yang disampaikan para khatib setiap Jumat itu, ittaqullah 3 kali. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Menjunjung, mengerjakan semua yang diperintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ibu-ibu jangan berani sama suami. Berani sama suami perintah Allah atau dilarang? Kalau sedang punya suami, boleh enggak WA sama orang lain? Nah, di mana? Nah, lagi manja-manja dengan suami tetangga. Nauzubillah, haram hukumnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
menjunjung perintah, menjauhi larangan itu menurut syariat. Ini yang jarang disampaikan, takwa menurut sudut pandang tasawuf. Karena tidak sempurna nanti takwa syariat itu. Bagaimana takwa menurut sudut pandang tasawuf? Nabi mengatakan dalam satu hadis, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, kata Rasulullah. Beliau mengisyarat kepada qalbu, kepada dadanya. Maka qalbu yang senantiasa berzikir otomatis akan terbentuk takwa. Di mana rahasianya? Karena Allah yang membimbing, yang menuntunnya. Bagaimana bisa takwa kalau qalbunya dimasuki oleh iblis? Iblis nongkrong di situ 24 jam. Dia melaksanakan sholat. Menurut syariat ini takwa. Karena iblis nongkrong dalam qalbunya, merasa dia yang paling kuat ibadah, melecehkan orang yang tidak sholat seperti dia. Dengan sholat tadi jadi rusak orangnya, malah jadi ojo, bangga diri, melecehkan kepada orang lain. Kelihatannya takwa lahiriahnya, tapi karena tidak dikaji takwa secara tasawuf, akhirnya takwa yang secara lahiriah tadi jadi bermasalah. Maka untung kita para ikhwan, untung besar kita bertemu dengan guru muslim, diberikan wiridan yang di situ asas semua thariqah halal dua itu. Qadiriyah sama dia lain itu furu, kata ulama. Mau Junaidiyah, mau Samaniyah, itu furu, cabang daripada dua thariqah. Awal thariqahnya hanya dua, Qadiriyah dari Syekh Sayyidina Ali, Naqsabandiyah dari Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya itu mau Junaidiyah, mau Samaniyah, mau Abbasiyah, mau Fathah dan sebagainya. Ada 70, ada 64 thariqah yang berkembang di Indonesia. Dua ini asal. Nah, maka kita bisa mewujudkan takwa, hakikat takwa yang sebenarnya. Haruna, kata Nabi, ini yang jarang diungkap. Kalau tidak berthariqah tidak mampu. Bagaimana bisa jadi takwa baru 24 jam bersama iblis? Iblis nongkrong dalam qalbunya. Takwa secara zahir, tapi batinnya dirusak. Timbul ujub, timbul bangga diri, timbul sombong, merasa lebih hebat, merasa kuat. Akhirnya jadi rusak takwa karena tidak sempurna. Maka kita sudah dituntun oleh guru kita takwa secara zahir dan takwa secara batin. Bagaimana takwa batin? Kalau kita senantiasa diisi dengan bagian Allah, Allah yang membimbing, yang menuntut kita. Maka selama tidak, kalau ibadahnya kuat, dia tidak ujub, malahan dia bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat, dia mampu ibadah. Dia juga memandang semuanya ini berkah rahmat daripada guruku, aku mampu seperti ini. Itu kalau orang berthariqah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan para ikhwan wal akhwat, Allah berikan kekuatan, kemampuan kita di dalam mengikuti tuntunan bimbingan daripada guru musik kita. Tidak banyak, hanya zikir zahar, khataman, manakib. Kalau zikir khafi itu sudah itu tidak bisa digabungkan lagi itu. Apapun makanannya, minumannya teh botol sos itu dulu, itu iklan dulu, podo tangi sing tulu. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم تسليما